Aidin Dwi Syahir. Ini juga menjadi satu faktor utama, dan terlebih lagi ketika tadi ada six rotation yang coba dilakukan oleh Alper Rahmucu justru berujung pada kegagalan berkembangnya permainan dari Aidin Dwi Syahir. Agak disayangkan karena secara attacking rate mereka hanya kalah 3 poin saja ya. Betul. Dari Galatasaray 13 poin berbanding 10 poin, dan keputusan untuk menarik keluar Alexandra Rasinska juga sangat layak untuk dipertanyakan karena Alexandra Rasinska begitu killer di laga set pertama tadi sebenarnya. Betul. Ya, dan kembali nampaknya seperti line up utama mereka di pertandingan set yang pertama tadi. Ya, bisa Asri kembali masuk mengisi line up utama. Dan ini akan bersilangan dengan Alexandra Rasinska, dan first serve tadi sudah dilakukan, dan Gizem langsung membuka poin pertama bagi Aidin Dwi Syahir dengan sebuah service ace. Ya, ada kesalahan pertama dari Irfin Aidin melakukan receive di mana bola yang datang tidak sesuai dengan posisi tubuhnya ya, Betul. sudah sedikit bergeser ke kanan. Sebuah flick serve yang sulit untuk diterima dengan baik. Kali ini William Sila tadi melakukan receive yang cukup baik, dan masuk. 1 poin blok didapatkan kembali oleh Aidin. Ini juga menjadi blok yang tidak mudah karena pukulan yang dilepaskan oleh kayak Gobalna juga sudah coba untuk melepaskan pantulan jauh, Betul. tapi tekanan bloknya masih membuat bola kita jatuh di sideline. Kembali Gizem, dan receive tidak sempurna dari Elvin Aidin. Ada satu tiga tadi. Disayangkan. Overpass justru. Sudah ada kesempatan untuk menyerang tadi Aidin Dwi Syahir. Kali ini Aidin yang akhirnya mampu di sequence berikutnya. Aidin Dwi Syahir yang menelisir kesalahan yang tadi mereka lakukan lewat tight attack tadi dari Minamia Taufik. Dan ini pun memanfaatkan kegagalan Galatasaray membangun serangan transisi dengan baik ya. Betul. Padahal free ball sudah didapatkan, tapi mereka gagal untuk memberikan kill point. Hanya single block tadi coba dapat Valentin Otman. Kembali mengincar Elvin Aidin. Dan serangan dari posisi 2 yang terbaca kayak Grobelna oleh Martina Gregor dan juga Dallas Basket. Ya, kita saksikan ada satu blok yang solid, dan ini adalah blok kedua Betul. dari Aidin Dwi Syahir pada awal set kedua ini. Start sangat terlambat bagi Galatasaray, tapi mereka juga masih belum membentuk performa terbaiknya. Ini yang harus diwaspadai oleh Aidin Dwi Syahir ya. Betul. Ya, dan timeout segera diminta oleh Massimo Barbo ini. Tidak ingin tertinggal terlalu jauh. Tentunya ini akan menjadi hal yang cukup menyulitkan bagi Galatasaray jika Aidin mampu menemukan performa terbaik mereka. Ya, Ya, cukup lama timeout yang diambil oleh Aidin Dwi Syahir. Kita lihat masalah call kedua dari wasit 2 tadi untuk masuk ke dalam lapangan. Jika sedikit lagi lebih lama, ini akan menjadi satu pelanggaran. Bisa Asci untuk melakukan serve kelima kalinya. Zem kembali mengarahkan kepada Elvin Aidin, dan kurang sempurna memang receive dari Elvin, membuat serangan kembali terbaca dari Galatasaray. Serangan balik dari Aidin Dwi Syahir, dan Martina Gregor tidak terhentikan di poin kelima ini. ya, ada 2 kesalahan sejauh ini dari performa Galatasaray di set yang kedua. Yang pertama adalah umpan-umpan dari setternya tidak terlalu ideal untuk langsung dipukul kencang. Betul. Yang kedua ada penyelesaian para pemain juga memang belum terbentuk. Sedangkan di saat bersamaan Aidin Dwi Syahir langsung tampil dengan performa yang begitu tajam dan memanfaatkan 3 hitternya dengan maksimal ya. Karena sudah ada serangan dari posisi 2, 4 dan juga 6. Dan kayak Grobelna terus mengarahkan spike-nya ke arah Martina Gregor, dan justru itu membuat Gregor begitu leluasa untuk memblok, dan lagi-lagi tadi mampu dibendung spike dari Aidin atau dari Elvin Aidin. Martina Gregor, yang luar biasa dari Miriam Sila. Duel di udara tadi Elvin Aidin. Dan Dallas Baskir overpass, langsung didorong oleh Dallas Baskir. Elvin Aidin tembus kali ini. Butuh sequence yang berulang kali bagi Galatasaray untuk mendapatkan poin pertama mereka. Ya, ini poin pertama yang sangat sulit. Ada performa memikat dari Miriam Sila dengan 2 cover di belakang ya. Betul. Dan pada ini ada bola kedua yang diangkat dengan baik oleh Ayu Akachesme.
Ya, transfer pemain yang begitu lengkap dari seorang Miriam Sila. Masa kita dengan kemampuan spike luar biasa, serve yang begitu menekan dan defense. Dan juga 6. Dan kayak Globelna terus mengarahkan spike-nya ke arah Martina Grazer yang justru itu membuat Grazer begitu leluasa untuk memblok dan main lagi tadi mampu dibendung spike dari Aidin atau dari Ilkin Aidin. Martina Grazer, Wow. yang luar biasa dari Miriam Sila. Duel di udara tadi Ilkin Aidin. Dan Belis Baskir, overpass. Langsung didorong oleh Belis Baskir. Ilkin Aidin tembus kali ini. Butuh sequence yang berulang kali bagi Galatasaray untuk mendapatkan poin pertama mereka. Iya, ini poin pertama yang sangat sulit. Ada performa memikat dari Miriam Sila dengan 2 cover di belakang ya. Betul. Dan pada ini ada bola kedua yang diangkat dengan baik oleh Ainul Akachesme. Ya, transfer pemain yang begitu lengkap dari seorang Miriam Sila. Masa kita dengan kemampuan spike luar biasa, serve yang begitu menekan dan defense. Di opsi yang memang harus diperbanyak sebenarnya, meskipun secara hasil belum kami dapatkan. Ya, dan kita melihat ada kepincangan permainan ya antara Miriam Sila dengan Ilkin Aidin saat ini. Di mana Ilkin Aidin ketika terus digempur untuk menerima receive beberapa kali ya gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Dan justru sebaliknya Aidin Buisehir semakin sukses beberapa serangan-serangan yang mereka lakukan. Dan ini kondisi yang benar-benar tidak mudah bagi Galatasaray. Mereka terus menerus dikte permainan oleh pemain Aidin Buisehir dan bahkan membuat timeout kedua langsung habiskan saat poin mereka masih 1 ya. Betul. Jadi kejadian begitu dramatis dan begitu kontras dari set yang pertama di mana Galatasaray ya kita lihat bisa menang mudah di set yang pertama, tapi kali ini mereka begitu tertatih-tatih dengan tinggal 7 poin. Ada beberapa memang yang perlu diperbaiki terutama dari receive bola pertama yang terus diarahkan dan dieksploitasi dari kemampuan receive dari Ilkin Aidin yang sedang underperform. Tuh, ini jadi kondisi yang tidak biasa karena jika melihat secara kemampuan rata-rata sebenarnya Ilkin ini salah satu pemain yang sangat balance. Betul. Tapi memang juga kali ini routing bisa keluar. Dia belum menemukan ritme sentuhan bola pertamanya. Yup. Ya, tentunya sang kapten harus segera step up. Kembali diarahkan kepada Ilkin Aidin. Kali ini receive excellent dan langsung bisa membalikkan keadaan. Kita saksikan satu attacking yang berhasil dari kayak Globelna. Ya, kali ini ada rilis umpan yang sangat baik dari Nas Aidemir. Cukup membuat adanya irama defense yang tidak siap dari Aidin Buisehir. 28 Ellen Timmerman. Receive yang juga baik. Satu back set dilakukan dan terbaca. Masih ada cover yang cukup baik dan upaya untuk mengincar sentuhan blok dari Galatasaray coba dilakukan oleh Mina Miatove. Ya, kita saksikan bahkan untuk mendapatkan 1 poin pun kedua tim begitu sulit karena meskipun terjadi attack error tapi sebelumnya ada satu cover spike yang maksimal dari libero Aidin Buisehir. Betul. 38 kembali Ellen Timmerman. Receive yang kurang sempurna dari Belis Baskir. Mina Miatovic kembali keluar. Ada poin beruntun yang didapatkan oleh Galatasaray. Ya, ini juga berawal dari servis yang konsisten menekan ya, dilepaskan oleh aksi dari Ellen Timmerman dan membuat timeout cepat sudah diambil kali ini oleh Alfred Hamurcu. Betul. Ya, memang harus segera diwaspadai progres bermain dari Galatasaray. Mereka begitu cepat mendapatkan 3 poin dari situasi yang juga memang cukup menguntungkan bagi mereka karena ada beberapa attacking yang gagal dilakukan oleh para pemain Aidin Buisehir. Usai sudah time out yang diminta oleh Aidin Buisehir. 48
Pusat dari Allen, hampir terjadi overpass, tapi kita saksikan luar biasa tadi jump toss yang dilakukan oleh Giza Misra Asih, mampu memberikan umpan matang kepada garis basket. Dan lagi-lagi hanya satu single block tadi yang menutup garis basket, cukup leluasa memang. Attacking dilakukan oleh garis basket. 9-4. Oh, overpass. Lagi-lagi skywalk terjadi. Free ball didapatkan oleh Aijin Dwi Sekir. Satu bola potong yang segera dimaksimalkan tadi oleh Sehat Aksoy. Ya, kita juga melihat bagaimana performa Gizem Misra jauh meningkat ya. Betul. Pada set kedua. Variasi serangannya berjalan, ini membuat pemainnya tidak main defense dari Galatasaray, harus terus bergerak ketika berupaya melakukan blok. Ya, dan Nisan baru ternyata yang masuk di set yang kedua ini itu menggantikan posisi dari Sehat Aksoy. Ya, mulai mendapatkan rintuan pukulannya kali ini, aksi dari Kaya Grobelna. Ada umpan yang membuat padanya sang oposit bisa menemukan celah di antara blok dua pemain lawan. Betul. Dari shoot excellent, terpancing dari pergerakan dari Nisan Barut oleh middle blocker dari Galatasaray. Bisa serangan dari Galatasaray. Dan keluar dinyatakan oleh wasit. Spike dari Kai Grobelna. Ya, nampaknya akan menjadi momen yang coba di-challenge ya. Meskipun kalau kita melihat tayangan ulang agak jauh, Betul. tapi kita juga akan menantikan detail kecil dari video yang mungkin akan dilihat oleh wasit kali ini. Apakah challenge block touch yang diminta oleh Galatasaray, dan apakah mengenai iya mengenai tangan dari Minda Miatove ya, tipis sekali memang. Betul. Dan bolanya sangat cepat gitu ya. Ini membuat Minamia tapi pun tidak mendapatkan rasa untuk dirinya mengaku bahwa ada sebuah atau tidak. Receive yang cukup baik. Minda Miatove, satu timpol yang sudah terbaca arahnya. Dan Miriam Sila, situasi yang tidak begitu ideal sebetulnya. Umpan yang sedikit tenggang dengan net, tapi Miriam Sila berkat kepiawaian dan pengalamannya tadi mampu membawa bola tersebut menjadi poin. Hingga timeout kedua yang diambil oleh Galatasaray mampu menambah, ini berarti sekitar 5 poin ya. Betul. Sedangkan Aidin Hussein dipaksa hanya mendapatkan 2 poin tambahan saja. Ini menjadi poin tambahan ketiga setelah timeout kedua dari Galatasaray. Betul. Atau spike dari posisi 2 yang berhasil dari Alexander Rosienska. Ya, terlalu superior ya tadi. Betul. Terlalu sekali bagaimana rangkaian defense yang sudah ditampilkan oleh Galatasaray termasuk Miriam Sila. Rosienska. Jump serve. 98 km per jam. Ya. Tapi belum sesuai pada apa yang diharapkan. Keluar tadi jump serve dari Alexander Rosienska. Terlepas dari servis yang belum masuk, tapi sejak set pertama kemampuan serve dari Rosienska ini cukup luar biasa. Yep. Bisa terputih kecepatannya rata di angka 98 hingga 100 km per jam, ini cukup menyulitkan dunia ya. Betul. Oh ya. Sebuah spike yang sebetulnya tidak sempurna ya. Iya. Tadi dari Nisan Barut. Dan sempat menguntur net, ini yang membuat akhirnya mati langkah dari pemain bertahan dari Galatasaray. Iya, termasuk Ilkin Aini sudah terlanjur bergeser mendekati posisi 3. 12-8. Masih pada keunggulan 4 poin Aidin. Oh, receiver kurang sempurna dari Miriam Sila. Free ball didapatkan oleh Aidin Dwi Sekir. Sebuah quick spike dari Nisan Barut. Dan kembali memberikan poin. Dan kembali kita melihat bagaimana performa Aicin Akil sebagai middle blocker sejauh ini belum memberikan dampak yang signifikan ketika di rotasi depan. Betul. Performa bloknya belum sebaik ketika dirinya menyerang, dan langsung diganti ya. Yasmin Gufeli kali ini sudah dimasukkan. Ya, kita lihat mention dari Iban Hari langsung didengar oleh Massimo Barboli. Dimana Aicin langsung ditarik keluar dan masuk Yasmin Gufeli.
yang merupakan salah satu pemain idola dari Bang Hariri. Ya, karena memang meskipun secara performa Aisin Akil sedang dalam performa salah satu yang terbaiknya ya musim ini, tapi kita tahu juga ya Guntur memiliki pengalaman yang juga sudah begitu panjang. Betul. Ex pemain dari Eksaksi Basi, sempat menjadi pemain andalan timnas kategori usia juga sebelum ini ada cedera yang menghambat ya. Iya, dan kita patut apresiasi Bang, bagaimana Yasin Guntur ini mampu keluar ya dari hubungan cedera dan tampil kembali ke Sultan Larligi. Betul. Kita lihat tadi dari Alexander Rasinska satu di attack yang gagal tadi bisa diredam oleh Mukina ini. Ya, satu hal yang belum ditemukan penawarnya oleh Galatasaray adalah upaya defense menghadapi Rasinska ya. Betul. Jadi akhirnya ada pukulan kencang dari Graidin. Betul. Saya cukup lama tidak melihat di laga ini. Nomor satu receive yang excellent dari umpan matang yang diberikan oleh Aichin. Ya, Dan eksekusi yang sangat baik dari belakang oleh Mukina ini. 10-14 Mas Adem ya. Receive cukup baik dari Gregor. Waktu passing dilakukan oleh Rasinska. Di ball. Kembali Aidin Louis Shahir. Oh, luar biasa defense dari Miriam Sila. Dan tembus dari blok yang dilakukan oleh Gizem Misra Asli. ya beruntung Galatasaray bisa mendapatkan momen recovery serangannya. Karena di babak sebelumnya ada umpan overpass yang justru gagal untuk dituntaskan ya oleh Aidin Yusegir. Dan lagi-lagi posisi dari Gizem Misra Asli ini terus diincar oleh siapapun hitter yang coba untuk melakukan serangan. Betul. Ya, nampaknya akan ada challenge dari Aidin Yusegir. Ya, kita akan melihat ini kata challenge apa yang diminta oleh Aidin Louis Shahir. Ya, ini dia akan muncul pelatih yang menangani Aidin Louis Shahir. Ya, dan kita melihat bahwa di Galatasaray sendiri ada rotasi yang mereka lakukan ya. Mereka memutar satu rotasi di mana Elkin Aidin yang sebelumnya berada di posisi 2 kali ini memutar rotasi dari posisi 1. Ini yang membuat pada akhirnya Gizem Misra Asli akan lebih banyak bertemu dengan Elkin Aidin di posisi depan. Betul. Dan ini berbeda dengan di set yang pertama di mana Gizem lebih banyak bertemu dengan Miriam Sila. Ini yang menjadi lubang yang cukup besar dari blok yang dilakukan oleh Gizem. Ya, Ya, tapi kali ini dengan perbedaan ini klaim netas nampaknya ya. betul dari Allen Timmerman sepertinya. Ya, dan memang sudah tidak ada lagi challenge di tengah rally ya. Betul. Hingga akhirnya kejadian diincar adalah momen ketika Aidin Timmerman menghilangkan bola kan. Ya, yang klaim tadi gerakan dari Allen Timmerman, tapi di sequence berikutnya serve dari Nas Ademir yang justru gagal menyeberang. Ya, challenge yang diambil dan dipantau terlalu lama pun ini akan membuat ritme seorang pemain juga terganggu ya. Betul. Gizem masih yang kurang sempurna dari Sila, tapi masih bisa diumpan dan sudah ditunggu lagi-lagi. Gerber berhadapan dengan Kaya Grobelna. Ya, ini Tutup dengan sempurna. seperti yang Persiram bahas sebelumnya ya, perubahan detail di rotasi pemain dan penempatan pemain di awal set ini juga berdampak Betul. terhadap performa defense block dari Aidin Yusegir. Iya. Rotasi yang coba dirubah oleh Massimo Barboli ini justru menguntungkan bagi Aidin Bisa Ya, kali ini justru memang banyak momen di mana kayak Gogana banyak berhadapan dengan Martina Graeber yang juga memiliki kemampuan defense block bagus ya. Betul. Sehingga serangan akan banyak dipaksakan dari posisi 4 yang sudah dibaca tentunya oleh Aidin Yusegir. 12-16. Satu receive yang kurang sempurna.
Alexander Lasinska lagi mampu menembus 2 blok dari Alien Timberman dan juga Miriam Ya, Sila. ini juga menjadi satu kondisi di mana pada akhirnya ID Indonesia tetap berbahaya karena performa Alexander Rasinska benar-benar optimal sejauh ini. Masih belum terhentikan sejauh ini Rasinska. Sudah 9 poin attack ya kemas. Total 10 skor yang sudah dihasilkan untuk ID Dwi Sekir di pertandingan set yang kedua ini. Miriam Sila. Berbalik Miriam Sila yang kembali menambah koleksi 20 poin bagi Galatasaray. Ya, kali ini memang ada transisi defense to offense yang lebih terkooperatif. Betul? Umpan yang tepat tadi diberikan oleh Eyul Akacevme. 13-17 Allen Timberman. Oh, overpass. Dan ada poin pertama dari Yasmin Juveli ya. Betul? Sambaran tepat, tidak hanya Euro, tapi bolanya ada ditempatkan ke posisi 4 tadi. Ya, dan apakah ada challenge? Karena Giza nampak cukup percaya diri bahwa tidak mengenai bola. Iya. Ada poin overnet tadi ya. Betul. Satu quick spike dan Dallas basket jatuh di sudut lapangan dari Galatasaray tadi. Ya, ini tipikal pukulan quick yang memang susah untuk diredam. Betul. Bolanya kencang tapi cukup panjang tadi, jatuh tepat di sudut lapangan. Dallas basket. Dari belakang yang punya postur badan 195 cm. Dan usia 27 tahun. Ya. Serangan dari posisi 2 kayak Bobana. Nanti beda. Rasinska lakukan roll spike tadi. Miriam Sila coba menghilangkan bola. Kali ini dia berhadapan dengan Alexander Rasinska. Dan lagi-lagi berhasil Minami Atovic. Dia benar-benar adalah performa yang seimbang kan dari 3 hitter ID Bursayer. Yep. Dan kita lihat berulang kali Miriam Sila terus mengarahkan bola dengan ke arah posisi 5 ya. Itu dari blok dari Rasinska. Yang di set sebelumnya. Miriam Sila cukup banyak berhadapan dengan desain mitra asing yang membuatnya leluasa dalam melakukan double line. Musim yang cukup baik kali ini dari Yokin Aidin. Dan satu tip ball dari Miriam Sila terbaca kali ini oleh Nisan Barut. Dan pada ini memang dengan performa Usil yang belum sebaik di set pertama ini membuat rasa percaya diri ketika head langsung dengan Rasinska semakin menurun ya. Betul. Ya, dan kita lihat dari Rasinska ketika sudah lebih dulu turun tapi masih mampu menggapai bola tip ball tadi dari Miriam Sila. Ya, dan Alexia Karutasu masuk. Kita akan lihat apakah six rotation dilakukan. Dallas basket. Persib yang sedikit melebar, tapi Miriam Sila mampu melakukan spike di sudut yang begitu sempit tadi. Ya, kita saksikan ini adalah rotasi secara oposit yang memang perlu dilakukan. Meskipun saya rasa memang sedikit agak terlambat ya. Betul. Karena ID Indonesia sudah mencapai angka ke-20, satu checkpoint yang tentunya membuat mereka sangat mudah untuk cukup bermain 1-12-1 saat ini. Ya. Terus masa terjadinya side out. Jika mereka kehilangan poin, yang harus bisa dilakukan oleh Aidin untuk mempertahankan keunggulan mereka. Dan Rasinska mewujudkan hal itu di poin ke-21. Iya, luar biasa performa dari Alexander Rasinska. Dan berkali juga ketika bertahan di dalam Sila bisa mulai ditembus ya oleh Rasinska sendiri. Dengan posisi yang memang akan begitu tricky di set yang ketiga nanti. 21-15. Dan Alexandra Rasinska yang akan lakukan servis. Cukup menekan tapi receive dari Ilkin Aidin begitu baik. Membuat skema serangan dari Galatasaray berjalan dengan sangat efektif. Ya, mulai pun mendapatkan poin beruntung. Berarti bisa lagi 1-12-1 saat ini. Ya, dan kali ini berhadapan dengan Gizem di rotasi berikutnya, tapi hanya 1 poin. Iya, betul. Miriam Sila sudah berada di belakang tadi, sudah melakukan serve. Satu quick spike dari Nisan Barut, mampu didik. Yukin Aidin sempat diblok, tapi masih berada di area lapangan dari Aidin Dwi Sekir. Ya, ada poin beruntung yang sangat penting
sempat tertinggal 6 angka ini mulai kembali hanya tertinggal 4 angka saja. Akan ada tekanan dunia bagi pemain IDU kayaknya, tapi mereka masih memiliki satu jatah timeout sisa di set kedua ini. Yup. Kembali Sheila. Receive yang cukup baik dari Minamia Taufik dan Nisan Barok. Lagi-lagi spike yang mampu di take dengan baik. Dan keluar tadi spike dari Ilkin Naidin. Ya, kita akan nantikan apakah Charles akan diambil. Betul. Kembali memang mengincar posisi dari setter dari ID. Namun saya rasa pukulan kali ini agak terlalu tinggi tadi. Betul. Time out yang cukup spekulatif dari Galatasaray. Kita melihat ya, sepintas dari tayang ulang tadi cukup jauh memang. Ya, apakah akan sama dari challenge sebelumnya? Ketika blok mengenai tangan dari Minamia Taufik begitu tipis ya, tapi tertangkap oleh kamera dari video challenge. Ya, dan di pertandingan setelah pertandingan ini akan ada Ghost TP melawan Deliver Galedia Sport. Dan di pertandingan berikutnya ada Turkafai Lari yang berhadapan dengan Brescia Liavlan. Masih menyisakan setidaknya 3 pertandingan lagi di pekan pertama Sultan Latifi musim 2025-2026. Dan kita lihat dari tayang ulang, oh tipis sekali. Iya. Saya melihat adanya sentuhan dari jaringan, oh tapi dinyatakan keluar dan tidak menyentuh. Ini menjadi satu hal yang kembali menunjukkan IDU Sehir. Betul. Ya, dan oh ya, six rotation plus juga dengan pergantian outside hitter. Ya, kita lihat 3 pemain langsung masuk. Di mana ada Fatma Sekerci yang masuk, kemudian Victoria Kobzar dan juga satu pemain juga masuk, yaitu Anna Tiko Mirova yang berposisi sebagai outside hitter. Tapi justru tidak ada serangan tadi dari Aydin Dwi Segir. Kick yang luar biasa dari Gizan Cerak. Oh ya, satu attacking yang berhasil dari Aydin. Ya, dan memang performa dari Gizan Cerak sebagai libero ini juga sangat underrated di laga ini ya. Betul. Performanya yang berkembang membuat cover dari permainan Aydin begitu berjalan pada set kedua. Satu spike yang di slice tadi bolanya oleh Martina Greber. Bahkan poin untuk Aydin 23-17 kembali memperlebar jarak mereka dengan 6 poin. Keunggulan dari Galatasaray dan Alexia Karutasi. Ini satu upaya yang kembali ditampilkan oleh Karutasi, pemain berpaspor Turki yang sebelumnya membela Rumania. Betul. Yasmin Gubeli 18-23. Receive excellent dari Gizan. Tibol dari Gretchen mampu dibaca. Karutasi. Dan terjadi miskomunikasi tadi antara Gizan Cerak Duzelkir dengan para pemain belakang dari Aydin Dwi Sehir. Kita lihat dengan ball yang menjadi andalan bagi dari Alexia Karutasi. Ini Karutasi juga bisa mengecoh libero lawan yang sedang on perform ya. Betul. Ada tekanan tapi sebenarnya tinggal 2 poin saja dibutuhkan oleh Aydin Dwi Sehir untuk membuat mereka menang set di laga kali ini. Time out antisipatif tentunya dari Alper Hamurcu untuk mencegah poin demi poin bisa didapatkan oleh Galatasaray. Apakah akan ada refresh pasca time out dari permainan Aydin Dwi Sehir? Kita saksikan spike yang cukup baik memang dari bola cepat yang di arrange oleh seorang Gizem Mr. Ashi meskipun punya satu kelemahan dari postur.
dan juga jangkauan blok, tapi Gizen mampu memberikan umpan-umpan yang memanjakan hitter dari Aidin Dwi Syahir. 19-23. Yasmin Guveli. Receive yang cukup baik dari Gizen Cira. Serangan dari posisi 2 terbaca tadi. Bisa serangan dari Aidin dan Martina Greber membuat set point didapatkan oleh Aidin 24-19. Dan kembali tadi kita lihat ada satu cover spike yang sempurna ya dari Gizen Cerat di Zelkir. Ini yang kalinya membuat adanya di cover strike yang bisa ditampilkan dan menjadi kondisi defense yang tidak mudah bagi Aidin tadi. Betul. Adanya defleksi dari pantulan blok menyulitkan bagi para pemain bertahan. Galatasaray 24-19. Dan kita lihat Kadutasu kali ini dengan spike penyilang yang lebih tajam. Sulit tadi diantisipasi oleh para pemain Aidin Dwi Syahir. 20-24. Ini juga harus diperbanyak pada saat ketiga nanti agar serangan dari Galatasaray tidak mudah terbaca ya. Betul. Dan masalah di awal set ini adalah terlalu sakit serangan dari Galatasaray. Dan Martina Greber masih ada dari Miriam Sila dan Ilkin Aidin yang melakukan spike tadi dengan awalan yang cukup minim, namun sukses tadi spike yang dilakukan oleh Ilkin Aidin. Ya, masih membuka harapan meskipun keadaannya sulit. Sebuah down the line tadi di sudut lapangan dari Aidin. 21-24. Kadutasu jump serve. Receive yang melebar. Ya, out of system tapi masih bisa melakukan tip ball. Luar biasa, satu dorongan dari Ilkin Aidin. Begitu keras tadi tip ball yang dilakukan. Ya, kita akan lihat sejauh mana keberuntungan akan coba diambil oleh Galatasaray. Karena saat ini mereka kehilangan 1 poin saja atau selesai di set kedua. Ya, dan justru pasca adanya rotasi pemain yang dilakukan oleh Abraham Hamilton membuat Galatasaray mampu mencuri beberapa poin. Kita saksikan tadi ada tip ball dari Baris Basker, membuat serangan balik mampu dilakukan oleh Galatasaray dengan lebih keras. Kembali menghasilkan overpass Galatasaray dan Ilkin Aidin yang sukses mengeksekusi bola tersebut. Ya, ini benar-benar akan menjadi satu hal yang tentu dipertaruhkan ya. Sudah sempat unggul 24-20 tadi ya. Betul. Ada 4 kesempatan set point bagi Aidin, tapi kali ini coba dikejar. Dan nampaknya pelatih Alperhal muncul tahu bahwa rotasinya tidak berjalan dengan baik. Betul. Dan ini membuat Gizen Misa kembali ditarik masuk ke dalam sebelum rotasi selesai ya. Iya. Upaya tentu saja kembali harus dilakukan oleh Alperham muncul. Selisih 1 poin. Risiko excellent dari Gizen dan serangan dari posisi 2 terbaca dari Rasinska. 24-24, comeback yang luar biasa dari Galatasaray di set yang kedua ini. Ya, ini menjadi satu kondisi di mana memang setiap detail taktik akan begitu penting. Dan kita saksikan Aidin bermain dan Ilkin Aidin sudah membaca ya, serangan pasti akan diarahkan pada Rasinska yang baru saja masuk. Betul. Iya, dan tidak ada serangan dari Aidin Dwi Syahir. Kesempatan emas bagi Galatasaray membuat mereka mendapatkan set point. Kali ini berbalik situasi 180 derajat. 25-24. Ya, sedikit tidak masuk akal. Bagaimana tinggal membutuhkan 1 poin saja. Aidin kehilangan poin begitu yang berujung buat mereka kali ini justru terancam kehilangan kemenangan set. Betul. Performa Ilkin Aidin meningkat drastis dan Kadutasu di sosok yang juga begitu mengubah gaya pertandingan set kedua. Iya, lewat jump serve yang cukup menekan. Lagi-lagi out of system. Satu spike panjang tadi coba dilakukan oleh Martina Greber. Dan Ilkin Aidin lagi-lagi gagal ditutup dengan sempurna. Tembus tadi 2 blok yang coba dilakukan oleh Aidin Dwi Syahir. Membuat set yang kedua kali ini kembali menjadi milik Aidin Dwi Syahir. Penampilan yang luar biasa dari kedua tim. Namun akhirnya Galatasaray mampu membalikan situasi. Pertandingan yang begitu menarik.
di poin 26-24.